Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Pepen Effendi Dan saya Roni Latar. Segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, kita ke informasi pertama. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bersama wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi dan Forkopimda Banjar melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Al-Karomah, Martapura. Kiai Haji Hasanuddin dalam khutbahnya menjelaskan makna hakikat berkurban, yaitu sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bersama wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi dan Forkopimda Banjar melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Al-Karomah, Martapura. Bertindak selaku imam pimpinan Madrasah Darussalam dan Tahfiz Ilmu Al-Quran Martapura, Kiai Muhammad Wildan Salman dan khatib pimpinan Ponpes Darussalam Martapura, Kiai Hasanuddin Badarudin. Kiai Hasanuddin dalam khutbahnya menjelaskan makna hakikat berkurban, yaitu sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kiai Hasanuddin menambahkan, semua itu harus disertai dengan perasaan ikhlas, jangan disertai dengan kesombongan dan ria yang berakibat ibadah kurban akan berakhir sia-sia. Dalam pelaksanaannya sholat Idul Adha 1443 Hijriah tersebut juga turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur yang dijadwalkan akan menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden RI kepada pengurus Masjid Agung Al-Karomah, Martapura. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, selepas pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Al-Karomah, Martapura, dilakukan penyerahan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia berbobot 950 kg jenis Brahman Cross oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur. Provinsi Kalsel mendapat amanah dari Presiden untuk menyerahkan sapi kurban kepada pihak Masjid Al-Karomah Martapura, di mana sapi tersebut didatangkan dari Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Tanah Bumbu. Selepas pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Al-Karomah Martapura, dilakukan penyerahan bantuan sapi kurban Presiden RI berbobot 950 kg jenis Brahman Cross oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur kepada Ketua Tanzir Masjid Kiai Hasanuddin Badarudin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kami serahkan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Jurina wa Barakatina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dikatakannya papan birin sapaan akrab Gubernur Kalsel ini, bantuan sapi kurban ini merupakan bantuan kemasyarakatan Presiden RI Joko Widodo berupa sapi kurban yang dibagikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ia mengimbau agar daging sapi tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang berhak untuk dinikmati bersama keluarga di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Banjar Dondit Bekti mengatakan pihaknya sudah melakukan tes antemortem dan pemeriksaan kesehatan lainnya dan sapi dinyatakan aman untuk dikonsumsi.
penyerahan sapi ini kepedulian dari pemerintah, apalagi di suasana pandemi, di masyarakat yang tentunya perlu pembelajaran, edukasi, dan mudah-mudahan dengan bantuan ini masyarakat lebih mengerti dan bisa merayakan dan bisa menikmati dengan suasana dengan kebersamaan dengan keluarga. Sapi ini sebenarnya sudah datang kemarin, sudah kita laksanakan tes yang pertama itu antemortem dari kesehatan secara luar. Jadi sudah terbukti sapi tidak menandakan penyakit, apalagi wabah penyakit yang sekarang PMK ini. Jadi sapi ini terhindar dari penyakit apapun dan dengan istilahnya bisa kita keluarkan SKKH, surat kesehatan, keterangan kesehatan hewan. Artinya secara medis, secara alami ini bisa disembelih dan dagingnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Masih banyak, Pak. Menurut Bendahara Panitia Kurban Kasfudin, pemotongan 30 sapi kurban ditambah 1 dari bantuan Presiden RI akan dilaksanakan Senin atau H+1 di halaman depan masjid. Turut menyaksikan prosesi penyerahan sapi tersebut Bupati Banjar Haji Saidi Mansur beserta Wabub Habib Idrus Al-Habsyi, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian Haka, Forkopimda Banjar, tokoh ulama serta masyarakat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, selepas pelaksanaan Salat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Al-Karomah Martapura, dilakukan penyerahan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia berbobot 950 kg jenis Brahman Cross oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinor. Provinsi Kalsel mendapat amanah dari Presiden untuk menyerahkan sapi kurban kepada pihak Masjid Al-Karomah Martapura, di mana sapi tersebut didatangkan dari Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Tanah Bumbu. Disaksikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah oleh Forum Jurnalis Banjar digelar di halaman Sekretariat VJB. Haji Sarip Bustami atau Guru Oton selaku badal bagi 7 jurnalis yang berkurban, antara lain Fahmi D. Mustafa sebagai ketua, Adi Permana sekretaris, Ainuddin Bendahara, M. Amin, Hendra, Hairiyadi, dan Andi Sam. Bertindak selaku jagal adalah Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit yang memiliki pengalaman dalam menyembelih hewan kurban dan kerap dipercaya juga di acara kurban keluarga besar Nahdlatul Ulama Banjar. Bupati menyampaikan penghargaan kepada para jurnalis yang sudah banyak berperan dalam pembangunan di Kabupaten Banjar. Kerjasama pemerintah dengan media dan para jurnalis diharap semakin berkah, serta upaya bersama dalam mewujudkan visi Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri, dan agamis mendapat bantuan dan dukungan semua pihak, terutama rekan-rekan jurnalis. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, dan tadi bersama alhamdulillah dengan penyembelihan sapi kurban sudah dilaksanakan. Ketua FJP Fahmi D. Mustafa sampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Pemkab terutama Bupati Banjar. Fahmi berharap dari kegiatan kurban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa Kita beralih ke informasi berikutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar sekaligus peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022 di halaman kantor Bupati Banjar. Bupati yang membacakan sambutan Kepala BKKBN RI mengatakan keluarga adalah sumber kebahagiaan dan keceriaan, pusat cinta serta kasih sayang yang senantiasa menopang semangat kita, dan keluarga adalah perisai dalam menghadapi segala persoalan.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur mengatakan keluarga adalah sumber yang selalu menghidupkan, memelihara, memantapkan, serta mengarahkan. Hal tersebut disampaikannya saat apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar sekaligus peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022 di halaman kantor Bupati Banjar. Menurutnya terjadinya pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa dalam berbagai sektor pembangunan. Mau tidak mau pemerintah harus mengedepankan pembangunan di sektor kesehatan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman virus tersebut. Di sisi lain, Indonesia juga tengah berjuang menghadapi ancaman stunting. Ditambahkan Saidi, momentum Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-29 hendaknya dapat menjadi daya ungkit keberhasilan program dan menjadi penguat komitmen bersama untuk percepatan penurunan stunting. Pada kesempatan ini dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1A dengan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banjar. Perjanjian kerjasama antara Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tentang gemar menabung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Banjar dengan perwakilan Bank Kalsel Syariah. Penyerahan PKB kit stunting, penyerahan kit nikah anti stunting oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur, didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dan Ketua TP PKK Hajah Nur Gita Tias. Penyerahan hadiah pemenang lomba perpustakaan tingkat desa dan kelurahan, serta penyerahan pemenang perpustakaan sekolah menengah pertama oleh Bupati Banjar, didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Hajah Galuh Tantri Narindra. Hendra Rif'ah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di halaman belakang kantor Bupati Banjar. Penyembelihan hewan kurban tahun ini sebanyak 4 ekor sapi, di mana 1 ekor sapi dari Bupati Banjar, 1 ekor dari Indomaret program CSR, dan 2 ekor lainnya dari para karyawan Pemkab Banjar. Daging sapi tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar dan tenaga kontrak serta ASN golongan 1 dan 2. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di halaman belakang kantor Bupati Banjar. Guru Haji Sofian Sauri selaku badal dari keluarga yang berkurban yaitu Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Dikatakan Saidi Mansur, pelaksanaan ibadah kurban merupakan salah satu sarana bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meneladani kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ia menambahkan pelaksanaan ibadah kurban memiliki 2 makna penting, yakni pertama, ketakwaan dan ketaatan manusia atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, makna sosial, yaitu ajaran agar umat Islam memiliki kepekaan sosial, solidaritas tinggi, dan ikhlas saling berbagi dengan sesama. Perbedaan dari tahun ini tentu lebih semarak penyembelihan hewan kurban yang ada di masyarakat. Kami pemerintah daerah juga melaksanakan, ada beberapa ekor sapi, bukan hanya itu menjadi bagian penting dari pemerintah daerah, dan juga mitra kerja pemerintah juga ikut menyumbangkan. Mudah-mudahan di Hari Raya Idul Adha ini juga bukan hanya memaknai dengan menyembelih sapi kurban, tapi banyak hal sebenarnya, jalinan silaturahmi, memperkuat ibadah di masyarakat, dan karena ini menjadi kultur kita di Kabupaten Banjar yang sangat religius dan selaras dengan misi pemerintah daerah sekarang ini, yaitu agamis. Terbentuknya kegiatan-kegiatan religi, terbentuknya kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga di masyarakat juga mendapatkan dampak yang baik tentunya di momen Hari Raya Idul Adha. Dan ini membuktikan dan menandakan kita semua diberikan kesehatan, panjangkan umur, sehingga kita bisa mendapatkan lagi di Hari Raya Idul Adha. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Sawian menyampaikan, penyembelihan hewan kurban tahun ini sebanyak 4 ekor sapi, di mana 1 ekor dari Bupati Banjar
1 ekor dari Indomaret program SCR dan 2 ekor lainnya dari para karyawan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Dijelaskannya, daging sapi kurban ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar dan tenaga kontrak serta ASN golongan 1 dan 2. Di kesempatan tersebut, Bupati Banjar dan Wabub serta Forkopimda Banjar menyaksikan penyembelihan hewan kurban pertama jenis limosin yang difasilitasi oleh Haji Saidi Mansur. Hadir juga pada kegiatan ini Wabub Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Forkopimda, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ihwansa, beberapa kepala SKPD, Kakancap Bangkalsel Martapura Iwan, dan manajemen Indomaret Martapura. Jidan Umar Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar. Melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini diharapkan para pelajar akan dapat lebih meningkatkan prestasinya di bidang olahraga, sehingga mereka tidak akan mudah terjerumus dalam pergaulan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ini diharapkan para pelajar akan dapat lebih meningkatkan prestasinya di bidang olahraga sehingga mereka tidak akan mudah terjerumus dalam pergaulan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Harapan tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar. Kepada para atlet, Saidi Mansur juga berpesan agar mampu menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, mempersiapkan fisik dan mental dengan baik agar bisa meraih prestasi maksimal. Sementara itu, Kabid Keolahragaan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Herianto mengatakan, atlet yang akan bertanding sebanyak 107, 28 pelatih dan 28 pendamping atau ofisial yang akan berlaga di 8 cabang olahraga. Popda dilaksanakan di Kota Banjarmasin dari tanggal 21 sampai 25 Juli 2022 dengan 8 cabur yang diikuti yaitu sepak bola, basket, bola voli, sepak takraw, bulu tangkis, pencaksilat, tenis, dan tinju. Bicara soal target, Haryanto menyebut tidak akan muluk-muluk. Pihaknya berupaya mempertahankan peringkat 5 besar sudah merupakan capaian realistis bagi kontingen Popda Kabupaten Banjar tahun ini. Saat ini persiapan anak-anak yang mengikuti pelatihan untuk di Popda, kita sudah melaksanakan persiapan mulai di bulan Februari kemarin berupa kejuaraan. Setelah kita melaksanakan kejuaraan, kita adakan seleksi dan yang lulus seleksi inilah yang kita jadikan atlet di Popda. Nah, kemudian di bulan Juni kemarin kita adakan mereka pemusatan latihan training center dan kita dapatkan ada 107 atlet. 107 atlet yang kita bina dengan 28 pelatih yang ini nantinya akan mewakili Kabupaten Banjar untuk pelaksanaan Popda tahun 2022 di Banjarmasin yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai tanggal 25 Juli tahun 2022 ini, Pak. Target saat ini kita tidak muluk-muluk untuk juara umum, tapi kita mencoba mempertahankan dari target tahun dahulu. Tahun dahulu kita memperoleh peringkat kelima, mudah-mudahan kita masih bisa bertahan karena ada beberapa kegiatan terakhir ini kita karena bergabungan dengan jadwal Sirnas, jadi dari bulu tangkis juga terbagi menjadi 2, Pak. Kemudian dari tinju juga kemarin atlet andalan kita mengalami musibah kecelakaan. Mudah-mudahan sih target kita 5 besar pada tahun ini bisa tercapai. Wahyu Fuad, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 1 Martapura lakukan audiensi dan silaturahmi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam yang mana membahas permasalahan dan perkembangan kondisi anak-anak sekarang di Kabupaten Banjar. Menurut Bupati, kondisi anak-anak sekarang berbeda dengan kondisi anak zaman dahulu,
di mana perkembangan teknologi akhirnya merubah kebiasaan. Kepala Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak LPKA kelas 1 Martapura lakukan audiensi dan silaturahmi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam lantai 1 Martapura. Pertemuan tersebut membahas permasalahan dan perkembangan kondisi anak-anak sekarang di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menjelaskan, kondisi anak-anak sekarang berbeda dengan kondisi anak zaman dahulu, di mana perkembangan teknologi merubah kebiasaan. Menurutnya, mendidik anak sebaiknya tidak mengekang, karena apabila anak merasa terkekang akan semakin menjadi atau berontak. Tetapi baiknya diarahkan ke hal-hal positif yang sesuai dengan tuntunan agama. Dalam silaturahmi ini, Kepala LPKA kelas 1 Martapura Rudi Sarjono meminta Bupati Banjar untuk bisa berhadir dalam rangka Hari Anak Nasional dan pemberian remisi kepada anak didik permasyarakatan atau Andikpas pada 23 Juli 2022 mendatang. Dijelaskan Rudi, kondisi di LPKA masih berjalan sesuai dengan SOP dan sudah membuka kunjungan atau jam besuk, akan tetapi pihaknya masih menerapkan protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Dikatakannya Andikpas sendiri sampai sejauh ini sudah mendapatkan vaksin tahap kedua. Untuk pengunjung sendiri diharap sudah mendapatkan vaksin booster, namun jika ternyata belum vaksin booster maka di-swab atau melakukan antigen lebih dahulu. Ozi, Faidila, Sora Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni Latar dan saya Pepen Effendi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.